berapa lama gitu ya, eh, apa namanya itu ya, hari terlambat gitu ya, jumlah hari terlambat. Nah ini dalam satu satu operasional retribusi biasanya kita menyimpan nilainya, dan menyimpan juga hari keterlambatannya kalau dia terlambat. Terus kira-kira dimensinya apa? Pasti ada dimensi waktu. Bapak Ibu mungkin mau lihat distribusi per tahunnya, distribusi per bulan. Kalau per hari mungkin enggak gitu ya. Mungkin sampai per bulan saja mungkin ya. Kadang-kadang kalau mau sampai hari ya harinya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Biasanya orang-orang banyak bayarnya di hari apa gitu. Kemudian jenisnya misalkan jenis restribusi ya. Restribusinya restribusi ada jenisnya, ada nama restribusinya dan sebagainya. Mungkin ada OPD penyelenggaranya, ada OPD-nya. Kalau di customer orangnya ya dibagi mungkin pakai wilayah gitu ya, biar kelihatan nanti juga bisa dimasukkan ke peta. Ya, customernya bisa pakai kecamatan, kelurahan, mungkin sampai itu kalau RT RW nggak terlalu penting, ya nggak usah disimpan. Karena setiap simpan satu dimensi itu akan sangat membesar, membesarnya cukup besar. Di tabel faktanya akan cukup besar tambahnya. Kecamatan kan kelurahan kan cuma ya berapa, begitu ada RT, pokoknya setiap ada perubahan dimensi itu bertambah datanya, di tabel faktanya pasti akan semakin besar banget. Jadi sebisa mungkin di dimensinya kita pakai yang sesuai-sesuai saja, yang mau dipakai untuk analisa. Itu kira-kira. Ya, mirip-mirip sih biasanya di yang lain-lain. Jadi yang kayak health atau kesehatan tadi ya, kesehatan. Kalau ini kan nggak ada nilainya, tapi ya dia mungkin ya suatu kali mungkin kalau memang ada mengambil harga, mungkin membayar ya bisa dikasih nilai. Tapi ini mirip-mirip di sini. Ada waktunya, ada customernya kecamatan kelurahan, OPD-nya mungkin ini ganti fasilitasnya, vaskesnya di mana. Kalau ini mungkin restitusi itu berarti kita bisa melihat apa ya, sakitnya itu apa istilahnya, layanannya itu ya, layanannya jenisnya apa, berarti ada keluhan di sini juga, keluhan, ya jenis keluhannya apa, detailnya apa, penyakitnya apa gitu. Nah, cukup banyak yang bisa dipakai untuk e-health ya. Tadi teman-teman RSUD ada yang lihat. Nah, itu bisa membuat analisa-analisa begitu. Oke, terakhir. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui kira-kira butuh enggak ya kita data warehouse. Nah, yang bikin sulit sebenarnya adalah bukan hal-hal teknisnya. Yang sulit dalam data warehouse itu adalah mengintegrasikan uh, dalam hal non teknis gitu ya. Jadi pertama kita akan datang menginventaris dulu mana-mana aplikasi yang memungkinkan untuk digabungkan atau yang mau digabungkan, di melakukan inventarisasi. Setelah itu ya kita meminta bantuan teman-teman, misalkan eh, data warehouse-nya mungkin tuan rumahnya kan Kominfo gitu ya. Kita meminta Kominfo bersama-sama dengan kita untuk kulonwun, ya kulonwun ke masing-masing OPD yang mempunyai sistem yang mau digabungkan. Gitu. Ya nggak akan moro-moro kita ngambil data kan nggak mungkin. Jadi harus kulonwun dulu, terus ngecek kira-kira apakah database-nya bisa diakses. Kalau bisa akses langsung, enak kita bisa sepakati sinkronisasi
prosesnya setiap apa biar tidak mengganggu gitu ya. Biasanya kan malam kalau sistem rumah sakit dan sebagainya kan dipakainya pagi, kita bisa sinkronisasi malam atau tiap minggu biasanya yang jarang dipakai Jumat atau Sabtu Minggu gitu ya. Kemudian koordinasi peruntukan tabel-tabelnya kalau bisa diakses, diberi akses hanya baca juga sudah sangat membantu begitu. Bisa dilanjutkan oleh tim data warehouse-nya. Ya. Jika tidak boleh langsung diakses, jadi mungkin memang nggak bisa mas, nggak bisa langsung diakses gitu ya. Ya kita bisa dua cara. Yang pertama adalah apakah masih ada developernya dan bisa membantu membuat API. Jadi meskipun me, di struktur ini tadi itu langsung ngambil-ngambil kayak begini, tapi sebenarnya ini juga bisa menggunakan API. Ya, API, 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 API. Jadi sebenarnya malah ini itu bisa balik lagi ke sini. Ya, jadi kalau nggak boleh langsung, biasanya menggunakan API, koordinasi bentuk struktur JSON-nya. Nah, kalau di development tidak bisa, paling nggak kita diberi eh, akses itu ya, bisa untuk mengambil program kecil untuk mengambil data. Jadi kita naruh program kecil, mengambil data itu pun kayaknya agak jarang. Nah, paling minim kita minta backup database secara berkala. Jadi kita proses sendiri, database dimasukkan, kita restore di servernya data warehouse, kita jalankan ETL-nya. Ya, kita jalankan prosesnya. Yang ini juga, kalau bisa diakses, kita akan bikin ETL, paket-paket ETL-nya, terus kita jalankan sesuai dengan waktu yang di kita kerjasamakan tadi. Jadi harus dilakukan di malam ya, kita jalankan ETL-nya waktu malam. Ya, jadi setelah ada kesepakatan integrasi, developer akan membuat paket-paket ETL. Kalau di kami akan membuat paket-paket Pentaho tadi, menggunakan Pentaho, atau mungkin pakai pakai juga aplikasi kecil-kecil sendiri. Kemudian dijalankan, ada yang dijalankan manual, mungkin ada yang dijalankan otomatis. Ya, ya disepakati apa disesuaikan dengan sinkronisasi yang disepakati. Kemudian developer juga akan membuat rancangan start skema kayak yang ini tadi. Jadi kita akan ikut membantu ya Bapak Ibu diminta untuk ikut membantu kira-kira ingin dimensinya apa, fitnya apa, kemudian nah masing-masing ini itu bisa disimpan. Jadi misalkan bentuk begini gitu ya. Ini sudah Mas, ini minta tolong ini disimpan jadi setiap load sudah ada langsung bisa masuk ke sini. Jadi tidak perlu kita geser-geser gini lagi gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang sudah sangat sering dilihat itu bisa disimpan. Jadi bentuk ini disimpan, nanti bentuk yang bagaimana lagi disimpan begitu. Meskipun tetap bisa Bapak Ibu ganti-ganti sendiri ya. Tapi kita juga memerlukan bentuk-bentuk yang mungkin sering dipakai. Nah, yang sudah fix yang sering ditanyakan oleh eksekutif gitu. Ya, itu tadi tentang data warehouse ya. Kita masih ada waktu sedikit untuk presentasi. Kami juga mempunyai aplikasi dashboard eksekutif ya sebagai kelanjutannya dari data warehouse. Mungkin nanti saya dibantu Mas Bayu ya untuk demokan dashboard eksekutifnya gitu. Beberapa teman mungkin nggak ada data warehouse-nya tapi langsung dashboard eksekutif juga nggak ada masalah juga. Data warehouse ini mungkin biar lebih mempercepat saja, sama untuk menyiapkan menjadi OLAP tadi. Kalau memang misalkan dari aplikasi-aplikasi ini sudah mempunyai API yang bentuknya sudah tabular, bisa langsung menjadi dashboard eksekutif. Ya, jadi sekalian karena agak dekat juga antara data warehouse dengan dashboard eksekutif, kami juga menyajikan contoh aplikasi yang sudah kami buat dalam yang bentuknya dashboard eksekutif begitu ya Bapak Ibu.
Jadi tentang data warehouse saya tutup dulu dengan kesimpulan data warehouse dapat menjadi wadah di dalamnya terdapat summary sebuah sistem yang ada di pemerintah daerah. Dapat mempercepat penyediaan analisa dalam berbagai dimensi dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian diperlukan ini yang harus digarisbawahi. Diperlukan banyak koordinasi, jadi tidak bisa kita langsung dilepas begitu saja, karena isinya tergantung juga dari kesiapan OPD-OPD dari sistem-sistem yang lain. Jadi non-teknis maupun teknisnya. Baik, demikian dari saya. Sebelum masuk ke tanya jawab, saya persilahkan Mas Bayu untuk demokan dulu tentang dashboard eksekutif ya. Baik Pak Dhani, mungkin suara saya apakah sudah terdengar? Mungkin langsung saya lanjut Bapak Ibu. Mungkin perkenalkan, nama saya Angga Baywardana. Di sini saya koordinator terkait programmer. Di sini akan saya mempresentasikan terkait aplikasi yang pernah kami bantu. Jadi ada beberapa Pemda yang kami bantu terkait penyusunan dashboard. Jadi ada dashboard, lalu ada dashboard eksekutif yang arahnya mungkin untuk penentuan atau keputusan terkait kebijakan dari pimpinan dan mungkin di sini saya sedikit public atau tidak private untuk internal, jadi sudah bisa di-share di masyarakat atau di umum. Jadi di sini banyak bentuknya sih Bapak ini data KPR, itu di sini judulnya data sektoral seluruh perangkat daerah kota ini bisa juga juga yang baru upload itu dari Dukcapil, ada kesehatan yang baru 2 OPD tersebut untuk data dengan kategori metadata sektoral. Lalu di sini juga ada data-data yang bersifat umum. Jadi ini yang upload terkait ini OPD, jadi OPD terkait yang mengupload datanya akan bisa diakses oleh publik. Itu adalah data penduduk berdasarkan status perkawinan. Kemudian kita ambil untuk dari tahun 2017 sampai 2019 ini. Itu ada data grafik, lalu ada data tabel juga di sini. Ada data tabel, jadi bisa dilihat di kecamatan itu tahun 2017 ada tabel itu status perkawinan belum nikah, berapa menikah, berapa cerai, berapa. Lalu juga ada macam-macam sebenarnya Bapak Ibu data-data. Jadi di sini kalau di sub itu ada data lalu lintas, ada data barikade, trafikon, lingkungan, dan sebagainya. Ini ditampilkan secara grafik juga. Lalu ada data yang ditampilkan secara tabel. Bisa melihat ternyata dari program secara tabel atau tabular. Dan ini masih banyak lagi untuk data-data. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa dilihat atau data-data lainnya, mungkin ini secara publik, jadi tinggal mengakses link ini, otomatis langsung data-data ini yang ditampilkan bisa dilihat, dan mungkin kalau ada data bisa didownload, bisa didownload. Lalu yang sekarang kami bantu atau dikembangkan yaitu single dashboard. Nah, ini kalau single dashboard itu jadi mirip yang Kota Madiun yang eksekutif. Jadi data di sini itu data yang bersifat atau hanya ditampilkan di pimpinan daerah, jadi pimpinan Pak Bupatinya atau mungkin kepala dinas yang bisa akses untuk melihat data di sini. Dan di sini juga kami sediakan infografis. Jadi infografis di Kabupaten Sumbawa begitu. Jadi karena ini datanya beberapa masih dalam disediakan.
infografis. Jadi bisa menampilkan jadi di sini sepertinya bisa kan. Uh, apakah suara saya berikut? Jadi mungkin saya lanjut tadi, maaf terkena sedikit terkait mikrofon saya. Mungkin ini infografi, jadi di sini datanya itu bisa ditampilkan terkait, mungkin nanti di sini infografinya bisa ditampilkan ya, terkait mungkin poster, lalu di sini ada keterangan terkait infografis tersebut. Gitu. Nah, lalu selanjutnya saya lanjut. Ini adalah terkait seperti ini ada SKN, sebenarnya survei kepuasan masyarakat. Jadi ini datanya ditampilkan terkait persentase terkait indeks kepuasan masyarakat. Ini masing-masing OPD ini sampel datanya baru tiga, jadi mungkin di dinas kesehatan terkait survei kepuasan masyarakatnya, mungkin ini karena datanya ini data sampel, jadi saya buat 60%, lalu dinas sosial 73%. Jadi kalau di Sumbawa ini single dashboard yang kami bantu dan kembangkan, itu nanti bisa menambahkan terkait aplikasinya Bapak Ibu. Jadi aplikasinya itu nanti bisa ditambahkan secara mandiri. Jadi misal 6, di sini kan cuma ada 3 data nih, nanti bisa ditambahkan aplikasi mungkin Emonet gitu. Nanti sub aplikasinya bisa ditambahkan. Ini kalau ESKN ini kan di bawahnya ini sub menunya itu grafik UKM per tahun, dan nanti masing-masing objektif. Nanti datanya juga bisa disetting terkait grafik, bentuk grafiknya yang mau ditampilkan seperti apa begitu. Lalu juga ada kami buatkan hyperlink. Jadi hyperlink di sini tujuannya sebenarnya untuk memudahkan atau mau melihat sumber data dari aplikasi yang mana. Jadi misal data grafik ini atau mungkin aplikasi ESKN ini itu web aslinya bagaimana sih? Jadi sebenarnya kalau single dashboard ini sebenarnya untuk menyatukan beberapa sumber data dari banyaknya aplikasi. Jadi pimpinan daerah nggak perlu buka, misal ada, saya ingin lihat data dinsos, mungkin dinas perhubungan dan sebagainya, saya nggak perlu buka banyak aplikasi. Jadi cukup di satu aplikasi ini nanti dikelola oleh admin untuk bisa menampilkan data apa saja yang bisa disajikan di single dashboard. Jadi tinggal buka ini, tinggal pilih aplikasinya apa, gitu. Tinggal lihat datanya yang dari segi pimpinan daerah untuk menentukan kebijakan terkait keputusan arahan di pemerintah daerahnya biar lebih mudah untuk memudahkan begitu mudah. Kalau di sini, kalau SKM ini terkait survei kepuasan masyarakat, di sini ada grafik per OPD, lalu ini ada terkait persentase berdasarkan jawaban responden. Jadi ini ada dari dinas kesehatan ini jadi sub menunya dari survei kepuasan masyarakat di dinas kesehatan. Di sini persentase kepuasan dari responden 2000 responden itu menyatakan sangat puas, dan 1.400 ini puas, dan seterusnya tidak. Lalu di sini bisa dipecah lagi atau bisa lagi terkait responden berdasarkan kategori. Jadi sarana dan prasarananya itu berapa responden, kompetensi pelaksana berapa responden. Lalu di sini juga bisa dianalisa terkait responden berdasarkan usia. Jadi usia berapa saja yang mengisi survei kepuasan masyarakat itu. Lalu kalau di sini itu adalah
Ini ada PDPGR. Untuk detailnya saya adalah program gotong royong di pasar. Ini program daerah pemberdayaan gotong royong di Indonesia. Ini di sini data-data sebenarnya bersifat bisa tanya di bawah ini. Datanya data posyandu, jadi submenunya dari program gotong royong tadi terkait dengan posyandu. Jadi di sini ambilin berupa kartu, jadi kotak ini jadi jumlah ibu kabupaten ini berapa, terus lalu jumlah bayi stunting berapa, lalu ada jumlah total ini juga ada penyajian secara tabular atau tabel. Jadi di sini kecamatan ini berapa ibu hamilnya, lalu ada juga di grafiknya seperti ini. Lalu selanjutnya juga ada ini kalau sakit. Nah, kalau sakit ini terkait daftar prestasi OPD. Mungkin ada data OPD terkait penilaian. Biasanya ini kan terkait penilaian. Untuk OPD ini dinilai mungkin bupati atau wali kota, mungkin statusnya biasanya baik, sangat baik. Gitu. Kalau di sini dirampilin secara persentase. Jadi persentase paling atas itu 100%. Jadi ini mungkin Persatuan Bangsa dan Politik sini di 80% untuk penilaian dari pimpinan. Lalu BKAD itu mungkin di sekitar 60% dan seterusnya. Kalau di ini tampilannya seperti lain saja. Lalu selanjutnya ini ada dari sakit terkait data pagu dan realisasi anggaran. Jadi hal ini sampel untuk mempermudahnya biar diambil, jadi ini bisa pakai 5 sampel. Ya, 5 sampel. Jadi di sini menampilkan terkait realisasi. Jadi realisasi di triwulan 1 sampai triwulan 4. Gitu. Jadi realisasi dari PAKMI. Ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah triwulan 1 ini 35 juta, lalu triwulan 2 38, triwulan 3 18 juta. Terus ini jadi ini datanya adalah sampel, jadi mungkin saya buat anggarannya nggak besar, jadi ini betul sampel, tapi nanti bisa ditampil seperti ini. Lalu juga kami sediakan menu berkas penting juga. Tujuannya sebenarnya untuk uh, mempermudah pimpinan juga terkait mungkin ada OPD-OPD yang punya data penting lalu yang bisa ditampilkan di pimpinan daerah. Jadi nanti pimpinan daerah sudah bisa lihat. Sebenarnya tujuannya untuk mempermudah pimpinan daerah terkait yaitu tadi uh, kebijakan yang akan diambil. Ini bisa download dokumennya, lalu di sini bisa lihat. Ini kami sediakan untuk dokumen. Jadi mungkin biasanya terkait peraturan-peraturan terbaru pemerintah terkait SPP itu, lalu mungkin satu data dan sebagainya. Nah, kalau hyperlink aplikasi saya jelaskan tadi, jadi untuk mengetahui gitu, mengetahui uh, mungkin aplikasi sakit ini aplikasinya apa sih, itu mungkin ininya ingin tahu, jadi sudah kami siapkan menunya untuk hyperlink. Jadi aplikasi sakit lalu klik itu nanti ke aplikasi aslinya. Jadi data yang dari sakit ini adalah data summary atau data yang diberikan di single dashboard untuk dilihat pimpinan daerah. Lalu di klik ini hyperlinknya nanti ke aplikasi aslinya. Oh, dari aplikasi ini biar tahu dari mana sumber datanya. Jadi nanti kalau di sini nanti grafiknya itu bisa di custom ya Bapak Ibu. Jadi nggak hanya bentuknya seperti ini, sekitar lalu ada pie, jadi line, nanti bisa di
customisasi, jadi bisa diubah-ubah begitu. Mungkin kalau dari saya cukup Pak ini saya kembali lagi ke Pak Dio. Ya, Mungkin terima pada kasih, Pak. intinya untuk pengembangan dashboard dari Pemda yang kami bantu, biasanya tujuannya paling sering itu untuk itu sih Bapak Ibu terkait pimpinan. Jadi karena banyaknya aplikasi yang beredar di OPD, pimpinan kadang bingung, "Ini kok buka aplikasi ini?" Jadi biasanya penyatuannya pakai single dashboard atau dashboard eksekutif untuk penyajian. Tujuannya untuk itu. Mungkin kalau dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Daniel. Ya, terima kasih, Pak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu dashboard tadi itu membuat analisa-analisa yang diperlukan pimpinan ya. Yang satunya satu memang khusus untuk pimpinan, yang satunya untuk masyarakat ya. Meskipun sebenarnya agak mirip satu data, tapi disebutnya masih dashboard di situ. Eh, Datanya dari berbagai macam dan di aplikasinya kami juga menyediakan untuk data-data yang dimasukkan, misalkan ada OPD yang belum punya aplikasi, tapi biar bisa memasukkan datanya itu kami sediakan tempat untuk membuat tabelnya sendiri. Jadi tabelnya itu bisa dibuat secara dinamis. OPD apa, login, kemudian secara dinamis bikin tabel yang diperlukan, terus kemudian memasukkan data atau juga bisa dari import dari Excel gitu Bapak Ibu. Jadi data-datanya yang tadi yang dimajukan cukup komplit. Salah satunya beberapa mungkin tidak ada aplikasinya, tapi karena kami sudah menyediakan tools-nya untuk teman-teman OPD memasukkan data. Jadi itu salah satu cara biar isinya cukup banyak. Gitu ya. Kemudian mungkin satu lagi sebelum saya tutup, tentang dashboard itu bisa menjadi ini Bapak Ibu, apa namanya, tips ya, tips tips and trick untuk aplikasi-aplikasi SPBE biar ada integrasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada aplikasi SPBE yang bukan yang bukan dari pemerintah pusat ya gitu ya, yang integrasinya tidak vertikal, kalau kayak SIPD, sepan lapor, terus kemudian untuk yang SPS itu kan sudah empat, otomatis empat sudah integrasi ke atas gitu ya. Nah, untuk yang masih integrasi ke sendiri, bukan integrasi yang ke ke sampingnya agak susah gitu ya. Misalkan apa? Kalau yang simpel kan biasanya ngeling dengan e-kinerja gitu ya. Misalkan yang agak susah yang sakit tadi. Yang sakit susah ini integrasi kemana gitu ya. Biasanya sih memang ada integrasi dengan penerimaan pengeluaran dari SIPD, tapi kalau memang susah, yang paling gampang itu ditampilkan saja di dashboard Bapak Ibu. Jadi itu nanti bisa membuat datanya terintegrasi dengan dashboard gitu. Jadi waktu SPBE-nya misalkan kinerja organisasi, linknya kemana? Linknya ke dashboard eksekutif. Nah, ada API yang saling berhubungan begitu, Bapak Ibu sudah bisa nilainya 4 gitu ya. Yang agak susah kan sakit, kemudian apalagi JDIH, biasanya kalau JDIH sudah connect dengan JDIH nasional itu sudah 4 juga. Hmm, Sepan lapor sudah, dat open data, biasanya open data memang sudah ngeling dari mana-mana kayak dashboard eksekutif ini bisa dibuat open data. Biasanya kalau memang sudah open data itu ada sharingnya dan sebagainya, itu ada alur pembuatannya dan sebagainya juga bisa sudah 4 lagi ya. Jadi intinya kalau memang Bapak Ibu beberapa aplikasinya belum ngeling, nilainya sudah 3, terus belum ngeling kemana-mana, dibuat saja dashboard eksekutif gitu, dilingkan dengan dashboard eksekutif, nah itu sudah bisa punya integrasi sehingga nilainya bisa 4. Ya, oke, dari kami mungkin cukup ya untuk materi tentang ini. Mbak Dia, apakah cukup atau ada pertanyaan tanya jawab? Oh, sepertinya cukup ya Pak ya, karena Iya, sudah ya, jam 10.45. Teman-teman iya. di Indonesia Tengah juga kemungkinan sudah mau persiapan Jumatan seperti itu.
Pak Daniel dan Mas Bayu mungkin ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Ya, jadi Bapak Ibu kalau memang mau diskusi-diskusi tentang dashboard eksekutif maupun tentang data warehouse, silahkan nanti diskusi di apa dicek apa namanya dijadwalkan saja dengan menghubungi Mbak Tia ya, nanti kita zoom bersama-sama begitu untuk lebih detailnya. Ya, diskusi saja tidak ada masalah. Kami sangat open untuk berdiskusi meskipun nantinya tidak menggunakan kami sebagai vendor tidak apa-apa. Itu ya Bapak Ibu. Sudah Mbak Tia. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Pak Daniel, juga Mas Bayu yang telah mengisi sesi pagi hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk webinar pagi hari ini. Jangan lupa mengisi formulir absen ya Bapak Ibu. Linknya tadi sudah saya share di kolom komentar untuk mendapatkan sertifikat gratis. Tadi juga seperti kata Pak Daniel, jika Bapak Ibu butuh pendampingan dan konsultasi terkait aplikasi data warehouse, dashboard eksekutif, maupun pendampingan atau konsultasi lainnya, mulai dari nilai indeks SPBE, dokumen arsitektur dan data rencana, kemudian aplikasi lain yang sudah sempat kita bahas juga di webinar sesi sebelumnya, ada JAS, kemudian ada Simpak, ada Imonef, kemudian jika ingin konsultasi juga terkait dokumen master plan RSUD, kemudian dokumen master plan Smart City juga, kemudian kami juga bisa mendampingi dalam implementasi ISO 27001 dan masih banyak lagi. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi kami di nomor 0821 3222 7617. Saya izin drop nomornya di kolom komentar ya Bapak Ibu. Silakan dicatat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Saya bertemu di webinar seri selanjutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.